Shalom, Shalom. puji Tuhan. Terima kasih karena sudah berkumpul di tempat ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita sembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya.
kasih ya Tuhan, karena penyertaan-Mu yang sungguh baru dan selalu baru buat kami. Amin. Janji-Mu yang selalu Kau sediakan bagi kami. Kami percaya semua akan Tuhan genapi pada waktunya. Amin. Ya Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menyertai akal budi kami, supaya kami dapat tetap fokus kepada kehendak. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa-Mu, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu Tuhan. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku
mulia, sempurna kasih-Mu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa setia terhadap setiap ciptaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan menolong setiap kami, persiapkan hati kami. Tuhan yang menolong jalannya pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami minta Roh Kudus yang ambil alih, sehingga setiap kami menjadi tanah hati yang baik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Dia tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta tumpahkan isi hati-Mu Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengucap syukur kalau pagi Minggu pagi ini saya diberi kepercayaan untuk memberitakan firman Tuhan. Terus terang saya ini kalau bisa mau menghindar, maunya jangan, tapi nggak bisa ya. Kalau Tuhan percayakan itu berarti satu kemurahan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah mempercayakan untuk membawakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Yosua yang pertama. Mari kita buka Yosua yang pertama. Yosua yang pertama, ayat emas semua sudah tahu dan sering kali ulang-ulang kita mendengarkan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Oh, jangan saya. Coba saya minta suaranya Andi dulu baca. Saya ingin dengar suara Andi membacakan dengan keras ya. Yosua 1 ayat ke-8. Yosua 1 ayat ke-8. Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau tidak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan terus. Amin. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, di situ dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Maksudnya kitab Taurat ya firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kitab Taurat. Jadi bukan cuma kejadian lama, tetapi Alkitab kita ini firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Itu yang dimaksud, jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Kalau kata lupa dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 itu dari bahasa aslinya itu berarti berhenti. Jadi lupa itu berhenti dari bahasa aslinya. Janganlah engkau lupa, janganlah engkau berhenti memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, sementara memperkatakan dari bahasa aslinya itu yang pertama menyetujui, bersetuju. Yang kedua
memperkatakan. Jadi janganlah engkau berhenti bersetuju, menyetujui kitab perkataan firman Tuhan. Yang kedua, janganlah engkau berhenti memperkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, janganlah engkau berhenti memikirkan perkataan firman Tuhan. Dan yang keempat, janganlah engkau berhenti berharap kepada perkataan firman Tuhan. Itu dari bahasa aslinya. Tetapi pada realitanya, terkadang kenyataan itu kalau orang bilang tidak seindah, firman Tuhan itu kadang nggak seperti yang kita harapkan. Kita maunya kayak begini, tetapi akhirnya membuat kita itu jadi, loh, kenyataan yang tak lihat itu seperti ini. Loh, Tuhan bilang kalau satu orang selamat, maka seisi rumah akan diselamatkan. Itu kan kata firman Tuhan, tapi kenyataannya, aduh, keluargaku tercerai. Dan itu membuat kita seperti seolah patah semangat, patah harapan melihat kenyataan yang ada, sehingga mau memperkatakan itu jadi malas, jadi lupa. Akhirnya berhenti memperkatakan, ya. Firman Tuhan katakan, apapun yang terjadi, janganlah engkau berhenti bersetuju, menyetujui perkataan firman Tuhan. Jangan engkau berhenti memperkatakan firman Tuhan. Jangan engkau berhenti memikirkan firman Tuhan. Jangan engkau berhenti berharap. Lalu ada kelanjutannya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Siang dan malam mewakili keseharian dalam hari itu. Siang dan malam. Nah, renungkan itu kalau dari bahasa aslinya kembali, ya kita kan ini kan terjemahan ya, bahasa Indonesia kan terjemahan. Jadi kita kalau mau belajar firman Tuhan juga harus belajar dari bahasa aslinya. Nah, bahasa aslinya itu bilang artinya Hagah tadi. Ada orang yang bilang kayak sapi sedang memamah biak, habis dimakan, terus nanti dia pas sudah duduk santai dia kunyah-kunyah lagi. Tetapi kalau saya mau bahasakan dalam bahasa, yang pertama bergumam. Jadi renungkan itu memiliki arti yang pertama adalah bergumam, memperkatakan firman Tuhan itu kepada diri sendiri. Jadi bukan dengan suara keras, tetapi bergumam. Nggak tahu sama nggak artinya dengan geremong itu beda ya. Jadi kita ngomong bergumam ya, pokoknya bergumam. Mungkin orang-orang kayak dukun itu mungkin belajar kali ya dari Alkitab. Jadi dia kayak baca mantra itu kan nggak jelas tuh kata-katanya. Ya seperti itu. Umi. Saya nggak tahu mantranya. Nah, yang kedua, renungkan itu memiliki arti mengimajinasikan kebenaran dalam pertimbangan. Mengimajinasikan kebenaran dalam pertimbangan. Contoh, kayak kita itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi apa kelanjutannya? Tetapi balaslah dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Ketika kita
mengimajinasikan perkataan firman Tuhan itu seperti Tuhan Yesus itu waktu diludahi, waktu ditampar oleh tentara, saat itu dia tidak membalas. Kita mengimajinasikan apa yang Tuhan kerjakan saat itu. Dia itu loh gak bersalah, tapi kok dia gak ada bela diri, dia gak ada buka mulut. Itu kan Yesaya bilang itu, lidahnya keluh, menuju pembantaian itu lidahnya keluh, tidak ngomong apa-apa, tidak membela diri. Kita imajinasikan perkataan firman Tuhan itu. Nah, ketika kita mengimajinasikan perkataan firman Tuhan itu, bahwa sebenarnya kita sedang merenungkan firman Tuhan. Jadi merenungkan itu bukan cuma kita masuk di dalam kamar, lalu kita kayak semedi, terus di luar di pintunya ditulis jangan ribut, harap tenang, sedang renungan. Tidak seperti itu. Tetapi itu tadi. Yang kedua, mengimajinasikan kebenaran dalam pertimbangan. Sehingga akhirnya kita dalam mengimajinasikan itu kita timbul satu, oh ya, kita setuju, menyetujui yang Tuhan kerjakan. Dan akhirnya itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Itu ketika kita mengimajinasikan. Nah, yang ketiga, merenungkan itu memiliki arti susun dan pelajari. Kayak seperti kita dengar firman Tuhan atau saat teduh itu kita mencatat poin-poin yang kita dapat, poin-poin yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan, kita catat dan kita pelajari apa yang dalam rema firman Tuhan yang berbicara kuat dalam hati kita. Nah, itu kita catat. Waktu kita baca hari itu, semua hari ini kita baca, dan itu seperti berbicara kuat, melompat keluar dan tiba-tiba kayak menguasai pikiran kita, berbicara keras dalam hati kita. Itu namanya rema. Itu rema, firman Tuhan yang hidup dan kita diberkati itu. Itu kita catat sehingga kita dapat memahami dan kita dapat berlatih seperti yang firman Tuhan katakan, dan kita kerjakan tiap hari, akhirnya sampai kita menjadi ahli. Jadi kayak ya memang kita semua itu punya proses masing-masing. Tidak ada orang yang langsung ahli. Bayi juga waktu lahir tidak bisa langsung berjalan. Kita semua punya proses sendiri-sendiri. Jadi kalau seumpamanya kita baca jangan marah, amarah itu hanya mengerjakan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Itu contoh ya. Kita punya pergumulan bahwa kita itu punya satu kelemahan, dan itu kita sedang bergumul dalam hal itu. Tapi waktu firman Tuhan katakan, kita harus catat, dan kita ketika baca itu, kita latih diri kita sedemikian rupa seperti Paulus bilang, aku melatih diriku sedemikian rupa. Dia melatih bukan melatih apa, melatih firman Tuhan. Dia lakukan dalam hidupnya. Nah, nanti kalau sampai kita sudah berhasil, kita akan mengalami peningkatan. Setiap orang yang lahir baru itu punya tingkatan masing-masing. Tidak bisa disamakan dengan, ya contohnya
kakak rohani, orang tua rohani, kita tidak bisa samakan. Jadi dalam mendengarkan firman Tuhan pun yang kita terima itu juga masing-masing berbeda. Kita punya ini beda-beda. Nah, yang keempat, merenungkan memiliki arti kata berbagi, bercerita dengan orang lain tentang kebenaran firman Tuhan yang hari itu kita dapat. Rema yang kita dapat. Jadi kan kayak contoh tadi yang saya bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir. Firman Tuhan hari itu ngomong kayak gini. Atau yang 10 menit menjelang tidur, ya, itu kita baca, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ketika kita membacanya dan itu menjadi rema, kita sharing. Contoh, saya sharing sama Lia. Lihat, aku tadi baca firman Tuhan. Tuhan bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir terhadap apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Jadi mulai saat ini Lia, aku ini berjanji, aku tidak akan khawatir. Karena apa? Kekhawatiranku tidak mengerjakan apa-apa. Kekhawatiranku ternyata nggak ada artinya sama sekali. Aku akan taruh percayaku kepada Tuhan. Ketika kita sharing firman Tuhan, kita sharing rema yang kita dapatkan kepada mungkin teman terdekat kita, mungkin kepada orang tua rohani, mungkin kepada kakak rohani, siapapun yang soulmate saudara, itu kita sedang merenungkan. Itu kita sedang merenungkan. Jadi merenungkan bukan cuma kita dalam kamar terus kita bertapa, tidak melakukan kegiatan apa-apa, enggak. Jadi merenungkan tadi itu kita bisa lakukan di mana saja, waktu kita bekerja, waktu kita naik motor. Nah, saya sering waktu di naik motor itu saya merenungkan, mengimajinasikan. Atau mungkin kalau ibu rumah tangga sedang memasak, sedang ngiris wortel, ngiris cabai, ngiris bawang, atau yang mungkin dia driver Gojek, mungkin saat dia jemput pelanggan, dia merenungkan. Atau kalau pelajar, ya sedang apapun, dimanapun kita dapat merenungkan firman Tuhan. Nah, itu tadi bergumam, berbicara kepada diri sendiri, memperkatakannya, mengimajinasikan kebenaran dalam pertimbangan, susun dan pelajari, yaitu mencatat apa-apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan dari sate pribadi, saat teduh pribadi. Dan yang keempat, sharing, berbagi, bercerita firman Tuhan dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan rupanya, ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi kita ini sedang diajarkan oleh firman Tuhan, daripada kita isi pemikiran-pemikiran kita dengan hal-hal yang dapat menggiring kita kepada kekecewaan, kepahitan, kemarahan. Kan bisa ya, pikiran kita merenungkan kata-kata emas dari orang lain. Dikatai ini, katanya itu. Kita justru merenungkan perkataan sampah. Nah, firman Tuhan maunya
kita ini isi file kita, menginventaris pemikiran kita dengan hal-hal yang membangun, bukan dengan pemikiran-pemikiran yang sia-sia. Sehingga terjadilah Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Itu maksud firman Tuhan. Kalau kamu jangan berhenti memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, maka pikiranmu itu terisi dengan hal-hal yang membangun, dengan hal-hal yang manis, suci, sedap didengar, hal-hal yang disebut kebajikan. Itu maunya Tuhan. Kalau lagu sekolah itu ada juga itu ya. Oke, nanti. Nah, siapa di sini yang hafal Filipi 4 ayat 8? Kaum muda biasanya ingatannya masih ada. Jangan, saya nggak bertanya sama yang pembimbing rohani, saya tidak bertanya. Saya hanya bertanya kepada yang muda-muda, karena yang muda-muda ini belum mikirin utang, belum mikirin deretan tagihan. Jadi biasanya masih file memorinya itu masih banyak, kapasitasnya itu masih banyak yang kosong. Ada yang hafal? Coba berdiri tanpa melihat. Ada yang hafal? Ya puji Tuhan. Nanti sekolah kaum muda Kak, tolong dikasih ayat hafalan seperti sekolah minggu. Tiap-tiap minggu harus punya hafalan ayat Alkitab, supaya pikirannya terisi, kontennya itu isinya firman Tuhan. Nanti kalau diserang iblis, dia mau pakai pedangnya itu kayak apa? Oh, nggak ada isinya. Ditarik, kita mencet file, kosong, nggak ada isinya. Terus kita mau apa? Kita mau lawan iblis juga nggak bisa, karena apa? Nggak ada, pedangnya itu nggak ada. Kedang kita mau melawan, kan kayak firman Tuhan yang Bapak Gembala kemarin sampaikan, pikiran kita adalah medan peperangan. Ketika medan peperangan kita diserang, kita cuma bisa lawan perkataan iblis itu, panah-panah si jahat itu dengan pedang roh. Pedang roh itu apa? Firman Tuhan. Jadi penting sekali mengisi file pikiran kita dengan firman Tuhan. Dari arti kata merenungkan, banyak banget sih. Aduh, kenapa tadi datang banyak banget gitu ya? Enggak ya, saya berharap tidak. Menyanyikan, yang kelima, menyanyikan, membuat musik atau bernyanyi sambil bermain musik. Jadi seperti kayak Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita sedang menyanyikan lagu-lagu firman Tuhan, syair-syair firman Tuhan, kita perkatakan dengan bernyanyi, itu kita juga sedang merenungkan firman Tuhan. Enak toh, jadi merenungkan itu kita nggak perlu berdiam diri di dalam, tetapi itu tadi bergumam, kita mengimajinasikan, kita catat dan pelajari, sharingkan, kita nyanyikan. Itu semua kita sedang mengerjakan perenungan firman Tuhan. Dari pengertian yang kita bahas tadi, Alkitab sedang mengajarkan untuk kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran, sehingga otomatis kalau pikiran ini sudah isinya firman Tuhan, itu otomatis disetir oleh kebenaran firman Tuhan. Luar biasa ya, kalau kita isi pikiran kita ini dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan file-file sampah, apalagi file-file porno, maka kita ini yang termanifestasi dalam kehidupan kita ini adalah firman Tuhan. Pikiran kita disetir oleh firman Tuhan.
bukan disetir pacar, apalagi disetir film porno. Jadi begitu lihat wanita cuma berjalan, nggak usah deh wanita, kami nggak pakai baju juga bisa, wow gitu. Itu kambing loh ya, saya nggak bilang orang. Nah, otomatis itu ya. Jadi mengapa merenungkan firman Tuhan itu penting? Sedemikian pentingnya merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Alkitab bilang, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ada di dalam, yang tertulis di dalamnya. Artinya, ketika pikiran kita tidak pernah diisi firman Tuhan, ketika kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, maka ternyata tindakan kita yang kita ekspresikan, tindakan-tindakan yang tidak berhati-hati. Nah ya ini kan, kalau kita merenungkan supaya engkau bertindak hati-hati, lah berarti kalau tidak merenungkan maka bertindaknya bukan kehati-hatian. Ekspresi yang kita ambil bukan tindakan kehati-hatian. Jadi kita dalam kesehariannya yang muncul itu bisa tindakan bicara sembarangan, berpikir sembarangan, memperlakukan orang lain dengan sembarangan, nggak pakai pertimbangan. Aku ngomong seenakku, ini yang ada di dalam hatiku. Kamu tulis gini. Tidak kita pikirkan hatinya yang kita omongin. Pokoknya ini yang isi hatiku. Gini dan gini. Kita bertindak sembarangan. Sakarepku loh, ini hidupku. HP-ku, karepku mau nulis status aku, terserah aku. Memang kamu yang pegang HP-ku. Itu kita bisa lihat, Alkitab sudah mencatat ribuan tahun lalu, ternyata itu adalah tindakan-tindakan yang tidak bertindak hati-hati. Artinya dia nggak pernah merenungkan firman Tuhan, nggak pernah ngisi dengan firman Tuhan. Makanya dia bisa bertindak sembarangan, berbicara sembarangan, ngetik status sembarangan, segala macamnya sembarangan. Kita anak Tuhan, kita beda. Bedanya apa? Kita makhluk halus atau kita? Kita anak Tuhan harus representasi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah di sorga. Jadi siapa wakilnya yang ada di bumi? Anak Tuhan. Anak Tuhan. Loh, tapi Mahatma Gandhi bilang, aku suka Yesusmu, tapi aku gak suka sama orang Kristen. Loh, jadinya kayak begitu. Gak bisa. Karena apa? Tidak mewakili, tidak mencerminkan tindakan perkataan Kristus di bumi. Itulah makanya banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan berpikir saya ini sok bicara di sini. Saya terus terang, kalau bisa saya menolak tugas dari Bapak Gembala. Bahkan Tuhan, kalau bisa saya bilang saya ini lebih baik doa syafaat aja. Saya sakit perut, kalau disuruh khotbah berkali-kali saya tolak. Saya bilang ini, Tuhan, aku ini nggak ngerti apa yang aku butuhkan, apa yang jemaat Tuhan butuhkan. Saya berdoa, 4 hari saya tidak dapat apa-apa. Saya sakit perut, saya tidak bisa tidur. 4 hari nggak dapat apa-apa. Tuhan tolong, apa yang saya butuhkan, apa yang jemaat Tuhan butuhkan. Kalau kita bicara tentang apa yang saya miliki, wah, bisa. Tetapi firman Tuhan itu harus
disampaikan. Saya doa seperti itu. Jadi kalau ini juga untuk saya, jangan bilang ini saya sedang mengarahkan kepada saudara. Saya juga sedang berlatih. Jadi jangan berpikir saya sok berkata di depan. Kita sama-sama berlatih. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Tidak ada yang ahli. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, maka ketika ketidakhati-hatian itu terjadi dalam hidup kita, itulah yang akan berpeluang menimbulkan, memicu rasa pahit dalam diri orang lain terhadap kita, karena kita. Ketika kita tidak berhati-hati berpikir, kita tidak berhati-hati bicara, kita tidak berhati-hati. Baru minggu lalu suami saya bilang tentang hal-hal yang dia simpan selama ini tentang perkataan saya, dan itu pun menceraikan mata saya. Saya sedang belajar. Saya sedang belajar. Saya selalu senantiasa bilang gini, Tuhan terima kasih buat semua pelajaran yang saya terima. Saya belajar. Saya belajar. Jadi ketika kita tidak berhati-hati, itu akan menimbulkan rasa pahit dalam diri orang lain karena kita. Ketika kita tidak berhati-hati, maka itu bisa menciptakan musuh dalam kehidupan kita. Masih ingat siapa ya yang pernah baca koran tentang mantu atau anaknya ibu hamba Tuhan di Surabaya yang akhirnya dia dibunuh oleh karyawan? Bapak Ibu Saudara, saya bukan mau menghakimi akibat dari ketidakhati-hatian. Yang rugi memang kita. Yang susah akhirnya kita. Harus kehilangan nyawa, gak main-main, kehilangan nyawa gara-gara tidak berhati-hati bicara. Ya, tidak berhati-hati bertindak. Jangan main-main kayak begini. Jangan main, pikiran ini benar-benar. Jadi bila kita tidak berhenti memperkatakan yang saya sebutkan tadi, A, B, C, D tadi, tentang merenungkan tadi, yang terjadi adalah pikiran kita secara alami muncul hati-hati. Itu otomatis kita akan memiliki kehati-hatian kalau kita sering merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan akan berubah menjadi pagar pembatas untuk kehidupan kita. Kalau orang main balap sepeda ya, saya pernah lihat tuh sepeda lintasannya sepeda tuh kayaknya dikasih apa nih, kayak pembatas lah, tali begitu. Fungsinya jangan keluar dari lintasan, karena kalau kamu keluar dari lintasan saya tidak tanggung resikonya. Sama seperti firman Tuhan. Firman Tuhan berubah. Kalau kita merenungkan firman Tuhan itu jadi seperti pagar pembatas untuk kehidupan kita. Nah, kamu di sini aja aman dalam pagar pembatas ini, area yang diizinkan firman Tuhan. Tapi begitu kamu keluar, menyimpang ke kanan dan ke kiri, Alkitab tidak bisa jamin. Jadi maksudnya, maaf ya, saya susah ini. Jadi maksudnya ada batasan bagi kita untuk bersikap. Ada batasan dalam kita berkata-kata kepada orang tua. Ada batasan jangan ganggu istri orang. Ada batasan. Ya, ada batasan.
kita itu dibatasi. Bukan firman Tuhan ini seolah-olah merampas kemerdekaan kita, tetapi kalau kamu ikutin firman Tuhan, kamu akan berbahagia. Jadi kalau dibilang jangan, ya kamu harus ada batasan. Dia sudah istri orang, jangan kamu deketin. Apalagi kamu main mata kedip-kedip, nggak tahu tuh, kelilipan. Yang lebih parah ya, saya sering baca saya sering baca berita juga. Tahu nggak orang yang selingkuh itu bisa bilang kayak begini? Cinta itu kan suci, cinta itu tidak bersalah. Apa salah? Cinta, kami berdua saling mencinta, kan cinta itu tidak salah. Padahal yang dia maksud cintanya dia sudah bersuami dengan dia mencintai pria beristri. Salahnya di mana coba? Ada yang ngomong nggak? Ada yang bisa ngomong nggak? Ada yang bisa mewakili orang tersebut? Loh, orang dunia itu kalau kalau kita bilang berapologet, mengadakan pembelaan. Tetapi kalau orang dunia itu apa ya? Coba, dia sedang membenarkan tindakan dia. Dia bilang kalau untuk deketin suami orang itu masalah loh. Kami kerja tiap hari, kami kumpul, akhirnya cinta, trisma jalanan soko kulino. Masa salah? Loh, orang dunia bisa bilang itu malah nantang loh, gak ada malunya loh. Terus anak Tuhan waktu kayak begitu kayak apa? Menghadapi, menyikapi kayak begitu kayak apa? Coba saya mau bertanya. Loh iya ya, nek gitu aku juga bisa deketin suami orang yang kaya. Jelas-jelas firman Tuhan bilang loh, dari 10 perintah Allah yang ke-10 itu jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini bahkan hambanya, jangan mengingini apapun yang dimiliki sesamamu. Itu loh, kalau kita tahu firman Tuhan, kita langsung tidak pernah menyetujui perkataan orang dunia ini. Masa salah aku cinta dia? Itu namanya gendeng, beneran. Jangan. Dunia sedang ajarkan hal-hal kesesatan yang seolah masuk akal. Kalau anak Tuhan gak punya dasar firman Tuhan, akan tersesat dengan pemahaman-pemahaman dunia. Jadi penting, saya mau tekankan ini pentingnya firman Tuhan kita miliki dalam pikiran kita. Jadi firman Tuhan itu seperti tadi saya bilang pagar pembatas. Jadi jangan keluar jalur. Ada batasan dalam berkelakuan. Ada batasan untuk memilih. Firman Tuhan adalah track buat kita, jalur yang kita boleh lewati itu. Ya, itu firman Tuhan. Karena ketika kita keluar dari tracknya firman Tuhan, pasti bahaya, pasti celaka. Loh iyalah, coba aja kamu keluar dari kebenaran firman Tuhan dengan berita terbaru saya baru baca kemarin. Kepala cabang Bank Maybank, bukan punyanya Ibu Gembala, bukan. MI itu ya, Maybank Indonesia atau internasional saya nggak ingat. Pokoknya kepala cabang Maybank 22M diambil, punya nasabah. Nah coba seumpama kita keluar dari jalur firman Tuhan, tak apa, tak pakai dulu. Nanti kalau bati, tak balik lagi. Terus timbul kesusahan, baru dia bilang seumpama, kalau seumpama ini anak Tuhan, Tuhan jahat, Tuhan gak adil. Iya, ujung-ujungnya dia bilang ujungnya Tuhan gak adil. Itu seumpama anak Tuhan ya. Saya gak tahu dia anak Tuhan atau enggak.
Itu maksud saya kalau kita coba keluar dari jalur firman Tuhan. Yang ada kita adalah celaka, kita adalah bahaya, kita akan mengalami penderitaan. Kau mendengung ya? Jadi firman Tuhan menginginkan kita itu terhindar dari celaka. Percayalah Tuhan itu gak pernah, ketika firman Tuhan membeberkan dosa, bukan membeberkan aib, beda. Membeberkan dosa di mimbar, tujuannya cuma satu, berbalik kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu, tapi Tuhan benci dosamu. Tuhan gak bisa kumpul dengan hal-hal yang tidak kudus, karena Tuhan tidak bisa menyangkali dirinya Tuhan itu kudus. Dosa dibeberkan di mimbar, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mempermalukan, tetapi karena Tuhan rindu kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan menginginkan jiwamu. Mumpung saya masih ingat, saudara terkasih, puji Tuhan di sini banyak yang masih muda. Saya rindu ini, saya sampaikan ini. Tolong sebelum engkau masuk dalam pernikahan, jaga benar-benar kekudusan. Perempuan jangan pernah diajak tidur sebelum menikah dalam pemberkatan kudus. Yang pria jangan pernah berani sentuh wanita yang belum jadi istrimu. Saya tekankan ini. Jaga pacaran kalian dengan kekudusan. Benar-benar kudus sampai masuk pemberkatan kudus. Kenapa? Saudara tahu kisah Amnon dan Tamar, anaknya Daud? Daud pengen sekali jatuh cinta sama Tamar, padahal itu adiknya sendiri. Dengan berbagai cara dia bilang, coba suruh Tamar dulu. Aku sakit. Banyak alasan orang kalau mau berdosa. Lalu ternyata akhirnya Tamar udah datang masuk. Dia merasa jatuh cinta banget sama Tamar karena Tamar cantik. Dan akhirnya ditiduri. Tahu nggak? Alkitab mencatat loh. Tamar ditiduri sama Amnon, kakaknya sendiri. Ketika selesai, berhasil didapat perawannya. Ini bahasa saya. Ketika berhasil didapetin, perasaan cinta itu berubah jadi benci. Sekejap itu. Kan kalau seumpama anak Tuhan di sini, tolong jaga benar-benar. Ketika pria mendapatkan itu, masuk dalam pernikahan, kamu akan jadi sangat menderita. Yang pria tidak akan lagi mengagumi istrinya karena cuma segitu saja. Kalau prianya benar-benar cinta, dia pasti jaga baik-baik. Dijaga benar-benar, jangan sampai cacat. Itu kalau yang cinta dan sayang. Tapi kalau dia pasti akan main piano di tubuhnya perempuan. Belum masuk pacaran belum masuk pernikahan, sudah do re mi fa sol la si do, main gitar di tubuh perempuan. Bukan untuk mempermalukan, tetapi Tuhan mengasihi kalian. Untuk itulah Tuhan mati turun ke dunia. Karena ketika plan A, Adam jatuh, akhirnya Tuhan tetap mengalah. Tuhan jemput manusia. Tuhan selamatkan dengan utus anaknya. Itu sebabnya dosa dibeberkan di sini bukan untuk mempermalukan, tetapi karena Tuhan cinta. Kaum muda, jaga pacaran kalian. Jangan pernah sampai jatuh. Dalam hal ketidakkudusan. Bahkan kalau bisa pacarannya jangan bahala aja. Ala-ala jangan bahala. Surat-suratan gak apa-apa. Lagi ngapain? Ya surat dikir dia. Mending gitu. Daripada kamu tiap hari ketemu.
Akhirnya setan bilang lagu Batman, lagu dunia aja bisa bilang. Nenek bilang itu berbahaya. Kan dia tahu kalau cuma ada 2 orang pasti setan datang. Apalagi di tempat gelap. Jangan mau di tempat gelap. Itu maksud Tuhan, supaya kalian benar-benar menerima berkat rohani ketika masuk dalam pemberkatan kudus. Ada banyak contohnya orang yang sudah hamil duluan. Hidupnya bagaimana sekarang, gak usah dibeberkan, tahu sendiri banyak sekali contoh-contohnya. Jangan ikuti itu. Kita cukup belajar dari pengalaman orang, tapi jangan kita juga masuk di situ, itu namanya bodoh. Itulah tadi pentingnya merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pagar. Jadi berhati-hatilah dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan yang firman Tuhan ajarkan. Berhati-hatilah dalam berkata-kata, berhati-hatilah dalam bersikap, berhati-hatilah dalam bertindak, berhati-hatilah dalam berkelakuan. Maka ketika itu sudah kita lakukan, Alkitab bilang yang akan kita dapatkan dalam hidup ini, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Alkitab bilang orang yang tidak berhati-hati, orang yang sembarangan, orang yang bersembarangan bersikap, berbicara, dia tidak akan berhasil. Dia juga tidak akan beruntung. Alkitab jelas bicara. Jadi yang mau hidupnya berhasil dan beruntung, Alkitab kasih poin, jangan pernah berhenti menyetujui firman Tuhan, jangan pernah berhenti memperkatakan, mempelajari firman Tuhan, jangan pernah berhenti memikirkan kebenaran firman Tuhan, jangan pernah berhenti berharap kepada perkataan firman Tuhan. Lalu renungkan siang dan malam, renungkan tadi sudah kita jabarkan, supaya engkau bertindak hati-hati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan 1, berhasil. Perjalananmu akan 2, beruntung. Kata berhasil dalam bahasa asli memiliki arti menjadi kuat, menjadi berhasil, sukses, menjadi semakin makmur. Itu kata berhasil dari bahasa Alkitabnya. Yang lainnya, perjalanan saudara akan mengalami kemajuan dan percepatan. Itu salah satu arti kata berhasil. Dan kata berhasil selanjutnya memiliki arti mendapatkan keuntungan. Jadi semua orang yang merenungkan firman Tuhan akan sangat bertindak hati-hati dalam perjalanan hidup dan akan mengalami yang namanya menjadi kuat, menjadi berhasil, menjadi semakin makmur, mengalami kemajuan dan percepatan, dan mendapatkan keuntungan. Itu yang berhasil. Kalau beruntung, beruntung itu arti dari sananya memiliki arti pertimbangan, memiliki pertimbangan, memiliki pengertian, memiliki kebijaksanaan, dan menjadi terampil. Otomatis ya, orang kalau sudah memiliki pertimbangan, pengertian yang matang, bijaksana, otomatis dia akan terampil dalam pekerjaannya. Otomatis
Jadi istilahnya orang yang beruntung ketika dia tidak berhenti memperkatakan, merenungkan dan bertindak hati-hati, dia akan memiliki pertimbangan, memiliki pengertian dan bijaksana dan terampil dalam apa saja yang dia kerjakan. Kita akan dapat hasil baik bila kita terampil. Semua orang yang serius, rajin bekerja, mereka akan menikmati kemakmuran. Tambah lama tambah berpengertian, tambah lama tambah bijak dalam hidup, tambah punya pertimbangan yang objektif, terampil dalam apa yang kita kerjakan. Itu kalau orang yang suka merenungkan firman Tuhan, yang tidak pernah berhenti memperkatakan firman Tuhan, ya, jadi makmur dalam kehidupannya dan memiliki, diberi kayak gini nih, tuntunan, keyakinan. Waktu diajak bicara, nah itu kerjakan itu, dia seolah mendapat peneguhan dari dalam. Itu orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Tuhan seperti kayak kasih keyakinan dari dalam. Ya, ambil itu. Loh, kamu tahu dari mana? Kamu kan gak ngerti, falas. Tapi karena dia orang yang selalu memperkatakan, merenungkan dan sebagainya tentang firman Tuhan, dia diberi keyakinan. Bukan dukun, bukan, beda. Jadi dia apa ya itu, pokoknya seperti kayak peneguhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan pasti ngerti itu apa yang tiba-tiba dalam hati, bisa yakin aja karena dituntun Roh Kudus. Roh Kudus yang kasih tuntunan kita. Jadi coba bisa tadi disebutkan, tidak berhenti memperkatakan, tidak berhenti menyetujui, memperkatakan, memikirkan, berharap, tidak berhenti berharap kepada firman Tuhan, dan senantiasa merenungkan dan berhati-hati dalam hidupnya, maka dia akan berhasil dan beruntung. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sampai di sini saya sampaikan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. 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 Jangan tekan-tekan. Iya. Itu karena tadi yang bicara orang Batak jadi meledak-ledak. Ini kalau yang sekarang orang Surabaya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, adik-adik sekalian, hari ini kita diingatkan kembali, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat siang dan haleluya. Tiap hari sudah makan sate, atau kadang-kadang bolong, kadang-kadang kalau sempat, kadang-kadang kalau pas nggak repot, kadang-kadang kalau nggak capek. Ya, biarlah Tuhan yang tahu, biarlah kita menggarisbawahi. Ya, firman Tuhan pasti seimbang. Kalau kita melakukan segala sesuatu, kalau kita mau menuruti, pasti kita dapat hadiahnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan kau akan mau beruntung, mau berhasil. Jangan lupa, katanya orang Ambon, ingat. Iya. Tadi dikatakan firman Tuhan banyak yang jadi lagu, ya. Jadi kalau pemuda ataupun anak sekolah minggu ataupun kita sering baca Alkitab, banyak lagu yang diambil memang dari Alkitab. Ya. Dari hari ini kita menyelidiki apakah kita on the track, apakah kita ke kanan atau ke kiri. Ya.
Habis ini kita akan nyanyikan pujian. Kita melihat dulu Mazmur 139 ayat 23-24, supaya nanti ibu-ibu sambil ngulek sambal yang terbaik buat suami sambil perjalanan ke sana kemari bisa lihat ya hari ini apakah kita sudah on the track. Mazmur 139 ayat 23-24. Mazmur 139. Saya undang bangkit berdiri. Tim musik BL Singer. Baca dulu, habis ini kita akan pujikan. 23-24. Ayat Mazmur 139 ayat 23-24. Kita baca sama-sama. 2, 3. Selidiki aku, ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiranku. 24. Lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku jalan yang kekal. Tadi sudah dikasih guidance anak muda, biarlah supaya rumah tangganya nanti berhasil. Tadi sudah ada renungan, ya bukan hanya direnungkan, tapi yang mau berumah tangga, yang sekarang sudah punya pasangan atau yang gak punya pasangan, biarlah sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan pujikan selidiki aku, lihat hatiku, seperti ingatan firman Tuhan, ya, supaya kita beruntung, supaya kita berhasil. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, Kau yang menilai hidup kami, dan menilai hidupku. Karena tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu, tersembunyi bagimu. telah kulihat kepadamu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. selidiki aku, Selidiki aku, yes, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Kau yang Tahu, Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. telah kulihat Kepadamu, yang tak pernah habis di hidupku. ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah kita singkat menyanyikan pujian ini dengan perlahan. Selidiki aku, Kalau perjalanan kita mau lihat hatiku, diberkati, apakah ku kalau kita mau beruntung, mengasihi kita mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan hanya
Mungkin kita menyalahkan nasib, menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang tua kita. Kenapa orang tuaku tidak menjadi seperti konglomerat? Kenapa kok mama papa begini? Kenapa kok mertua begini? Kenapa kakak tidak menolong aku? Kenapa saudara famili tidak menolong aku? Pertama kali kita akan mendidik hati kita. Apakah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Tuhan baik. Kalau hari ini kita diperingatkan, hari ini kita diingatkan, jangan marah, jangan tersinggung, jangan patah hati, jangan broken heart. Tapi Tuhan mengasihi saudara. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Selama kita mengaku di hadapan Tuhan, pasti Tuhan mengasihi kita. Dan kita katakan segala apa yang menjadi dosa, yang menjadi kelemahan, yang menjadi penghambat. Ialah hari ini, menit ini, jam ini, kita mengakui di depan Tuhan. Lihatlah Tuhan baik. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, kita masih bisa bernafas, kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa kebangkitnya Tuhan. Biarlah kita iman kita di dalam hati. Ya, sampai Tuhan datang, ini Tuhan aku tetap setia. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita ya Tuhan. Tidak ada kita yang suci, kudus setiap waktu. Kita punya kelemahan, tapi apa kita berani menghadap tahtanya yang kudus? Katakan, Tuhan, ini aku dengan segala kelemahanku Tuhan. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni. Jangan sampai ibadah kita juga menjadi kebiasaan ritual. Kita percaya Tuhan, tapi kita tidak mengakui Tuhan. Kita tahu ada Tuhan, tapi kita tidak butuh Tuhan. Kita jadikan firman Tuhan hari ini, dan biarlah kita mengakui ya Tuhan, ini aku. Biarlah Kau adalah kekuatan, Kau gunung batu, Kau perlindungan kami Tuhan. Sehingga sampai akhirnya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapat dia, ku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapat dia, ku tetap setia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu. Kami boleh diingatkan supaya kami memperkatakan firman-Mu, supaya kami merenungkan, dan supaya kami melakukannya. Terima kasih Engkau sudah berkata-kata. Biarlah kami tangkap firman-Mu Tuhan untuk menjadi rema, sehingga perjalanan kami menjadi berhasil dan kami beruntung Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu Kau sertai. Karena kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bukan kami merenungkan yang lain, bukan kami membesarkan kata dunia atau filosofi ataupun kata-kata motivasi yang kelihatannya benar. Tapi biarlah kita mengakui bahwa firman-Mu satu-satunya kebenaran kami. Dan Tuhan adalah center of life. Engkau adalah pusat kehidupan kami, dan pikiran kami
pengaruh firman-Mu, pikiran kami dipenuhi oleh firman-Mu. Roh Kudus, Engkau sendiri yang menjamah pikiran perasaan kami Tuhan, supaya kami mempunyai pikiran Kristus, supaya perasaan kami Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami tidak gampang tersinggung, supaya kami tidak gampang broken heart, supaya kami tidak patah semangat Tuhan. Kami menghadapi pandemi, kami menghadapi kehidupan yang begitu kejam di dunia, tapi satu-satunya pengharapan kami hanya Tuhan. Kalau kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, kami memperoleh kekuatan yang baru, sehingga kami kedapatan iman kami Tuhan sampai Engkau datang. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami semua masih belajar Tuhan, tapi dengan segala kerendahan hati, Engkau yang memberkati hamba-Mu dengan segala hikmat, kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Tetap kerendahan hati ada di dalam hamba-Mu. Kau pakai lebih hari, lebih heran. Jadi berkat bagi keluarga, dalam pekerjaan, dalam bertetangga, dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan yang memberkati keluarganya, suaminya, Tuhan memakainya jadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami terima firman-Mu dengan membaca ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pribadi, setiap rumah tangga, dari pengurus, jemaat, semuanya. Tuhan yang memberkati setiap aktivis gereja, pelayan Tuhan, pasti berkat Tuhan yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau juru selamat-Mu, janji-Mu, Engkau memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan, from glory to glory, dari kemuliaan ke kemuliaan yang lainnya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami, itu juga anugerah yang daripada-Mu yang kami terima pada hari ini. Engkau baik, Engkau teramat baik, dan Engkau sangat baik buat kami. Bapak, ada beberapa mungkin yang tidak hadir pada hari ini, tapi Engkau sendiri yang menilai hati mereka, Engkau yang menjagai setiap jemaat, karena tidak semuanya bisa beribadah Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, Engkau sendiri yang berbicara. Kami mohon kiranya api Kristus itu tidak pernah padam Tuhan dalam hati setiap jemaat yang mungkin belum bisa beribadah. Kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang membakar mereka Tuhan, sehingga mereka tetap setia, mereka tetap punya iman, mereka tetap on the rail Tuhan, dalam jalurnya Tuhan, melekat pada firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Mungkin ada di antara kami ada jemaat yang berbeban berat, yang sakit, Tuhan yang menolong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga, Engkau yang merawat domba-domba-Mu Tuhan. Engkau yang memeluk kami semua dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan terima kasih. Biarlah sepanjang minggu ini kami menikmati Tuhan kasih setia-Mu dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga Maranatha. Kami menerima kebaikan-kebaikan, keajaiban demi keajaiban, kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang bertugas hari ini, supaya mereka tidak sia-sia. Hanya Kau memberkati perjalanan kami, rumah masing-masing, malaikat-Mu besertakan kami, dan Kau tetap memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan yang prima Tuhan, untuk kami mengarungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, serta persekutuan Allah Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap jemaat, mulai
saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami menerima berkat-Mu. Yang percaya katakan amin.